Oke teman-teman, ini adalah part ke-1 dari 999 kode yang akan kita pelajari nanti ya. Dan pada part ini kita akan membahas mengenai active cell. Nah, dalam active cell ini kita akan mempelajarinya satu persatu ya teman-teman. Oleh karena itu, simak videonya dengan baik dan dapatkan sampel kodenya pada kolom deskripsi video ini agar teman-teman semua bisa langsung untuk mencobanya ya. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kami selalu semangat dalam memberikan tutorial-tutorial baru mengenai Excel VBA. Oke, jika sudah langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama adalah kode untuk mengetahui posisi sel, nomor baris dan juga nomor kolom ya. Nah, seperti ini kodenya. Di sini saya buat 3 sub ya teman-teman. 3 sub. Nah, untuk sub yang pertama ada active cell untuk mengetahui baris ya. Baris keberapa. Kemudian sub yang kedua untuk mengetahui active cell-nya terletak pada kolom keberapa ya teman-teman. Dan yang ketiga untuk mengetahui active cell row dan juga kolom ya, baris dan juga kolom. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman, kita praktekkan. Kita keluar, kita buat lembar kerja baru ya teman-teman. Nah, seperti ini, masuk ke menu developer, ke Visual Basic. Nah, di sini bikin modul ya teman-teman. Insert, lalu klik modul. Nah, paste di sini aja. Nah, seperti ini ya, ada 3 sub. Itu artinya kita akan membuat 3 tombol ya teman-teman. Di sini saya akan membuat tombol terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, bisa diperhatikan saja. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita copy seperti ini. Nah, setelah itu pada tombol pertama kita klik kanan ya, kita klik kanan lalu klik Asian Makro, kita pilih makro ke-1 ini ya teman-teman. Kemudian klik kanan lagi pada tombol kedua. Nah, seperti ini ya. Pilih Asian Makro, kemudian klik yang kedua ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga kita bikin lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengetahui letak posisi sel ini ya teman-teman. Nah, ini terletak pada baris ke-6 ya teman-teman. Nah, baris ke-6. Kita coba lagi di bawahnya ya. Nah, ini pada baris ke-8 ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. 9, kemudian 10, 11. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk mengetahui posisi kolom ya teman-teman. Posisi kolom terletak pada kolom ke berapa. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini terletak pada kolom ke-4 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita coba di sini. Nah, terletak pada kolom ke-5 ya teman-teman. Kita coba di sini ya. Nah, ini terletak pada kolom ke-12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya teman-teman. Akurat ya, sudah akurat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk mengetahui posisi sel terletak pada kolom ke berapa. Kemudian yang selanjutnya kita akan untuk mengetahui baris dan juga kolom ya teman-teman. Nah, ini posisi selnya terdapat pada baris ke-9 dan kolom ke-8 ya. Nah, seperti ini ya, bisa diperhatikan teman-teman. Nah, ini terletak pada baris ke-9 dan kolom ke-9. Nah, di sini terletak pada baris ke-2 dan kolom ke-2 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman maksud dari kodenya.
Kemudian kita masuk ke kode tadi ya teman-teman. Nah yang ini ya, jadi maksudnya seperti tadi ya teman-teman. Ini untuk mengetahui sel kita terletak pada baris ke berapa. Kemudian ini untuk mengetahui terletak pada kolom ke berapa. Nah ini ya, untuk mengetahui kolom, dan ini juga untuk mengetahui baris dan juga kolom ya teman-teman. Nah seperti ini ya, bisa diperhatikan. Oke, yang berikutnya kode yang kedua. Di sini terdapat warna otomatis pada aktif sel ya teman-teman. Diperhatikan saja ya. Yang pertama di sini worksheet-nya ya. Kita akan paste ini di worksheet ya teman-teman. Nah, kemudian sel interior color index ini ya teman-teman. Nah, jika belum diklik maka tidak terdapat color ya teman-teman. Nah, jika sudah diklik maka akan terdapat color keempat ini ya teman-teman. Color indexnya berwarna 4 ya. Oke, kita akan coba langsung aja ya, langsung aja coba. Kita masuk di sini ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Kemudian masuk ke developer, ke Visual Basic ya. Nah, paste di worksheet ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, jika sudah kita keluar ya. Nah seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Nah, ketika kita klik pada aktif selnya akan berwarna seperti ini ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa untuk dicoba. Nah ini jika color indexnya kita ubah maka warnanya juga akan berubah ya teman-teman. Kita ubah 5 misalnya, maka warnanya akan berubah menjadi biru ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian masuk lagi ke kode berikutnya ya teman-teman. Di nomor 2 tadi. Nah di sini di sub yang kedua ya, kita lihat sub yang kedua ada for ini 1 hingga ini adalah kode warna ya teman-teman. Kita copy aja ya, ini warnanya ada 56 ya teman-teman. Langsung di copy aja, kita coba ya. Kita coba di sini ya teman-teman. Lalu masuk di menu Visual Basic ya teman-teman. Kita pastenya di modul. Saya akan paste di modul yang sudah saya buat ya. Kemudian kita keluar. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kode warnanya pun muncul ya. Ini ada 50 lebih ya kode warna teman-teman. Nah ini dapat digunakan sesuai kebutuhan saja ya, mau yang warna berapa. Kita coba masuk di kode lagi. Nah ini color indexnya ini kita bisa ubah ini ya teman-teman, disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, kita akan coba ubah ya, seperti ini misalnya. Kita akan coba ubah nomor 6 ya teman-teman. Nomor 6 seperti ini. 6 adalah warna kuning ya. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita akan coba menjadi warna 7 ya teman-teman, yaitu warna pink. Kita coba ubah menjadi warna ke-7. Nah seperti ini ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ubah lagi menjadi warna ke-8 ya, yaitu warna biru. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat menggunakannya sesuai dengan selera saja ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kembali lagi masuk ke kode yang tadi dan kita coba melangkah ke kode selanjutnya ya, nomor 3.
Nah ini ya, warna otomatis interior baris dan kolom ya teman-teman, seperti ini ya. Nah ini kita akan copy lalu kita tempatkan di worksheet ya teman-teman. Kita akan menempatkannya di worksheet. Nah ini ya, private sub worksheet ini. Kemudian di sini kita perhatikan terdapat sel color index ini ya teman-teman. Nah ini jika kita belum klik maka tidak memiliki warna ya. Nah kemudian di sini barisnya itu color indexnya akan berwarna ini ya teman-teman, warnanya 6. Kemudian kolomnya akan berwarna 6 juga ya teman-teman. Ini bisa dibedakan juga ya. Oke, langsung aja kita coba copy. Kita akan mencobanya ya, seperti apa hasilnya. Kemudian kita masuk ke Visual Basic, kita pastenya di worksheet ya teman-teman. Paste di worksheet. Nah, jika sudah kita keluar. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah bisa dilihat ya, barisnya berwarna 6 tadi ya. 6 adalah warna kuning. Nah dan juga kolomnya berwarna 6 ya teman-teman tadi. Oke, kita akan coba ganti dengan warna yang lain ya. Kita akan coba ganti, misalnya barisnya itu berwarna ini ya teman-teman. Nah barisnya berwarna 4 dan kolomnya berwarna 8 ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali ya. Oke, kita akan coba masuk ke kode yang tadi. Nah di sini yang perlu diperhatikan ini ya teman-teman, di sini terdapat private sub, ini kita pastenya di worksheet ya. Kemudian selnya ini ya teman-teman. Nah kemudian ini ya, baris dan juga kolomnya ditentukan saja mau color index yang berapa ya teman-teman. Ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke kode yang keempat ya. Di sini yaitu active cell format ya teman-teman. Nah, pertama di sini ada din, kemudian shift X adalah selection, kemudian X interior, color index-nya 3 ya teman-teman. Kemudian fontnya bold true ya. Nah kemudian X font size-nya 16 ya ukurannya teman-teman. Dan jenis fontnya itu Arial ya teman-teman, Arial. Ini diisi saja ya, sesuai kebutuhan saja. Fontnya berwarna 2 ya, yaitu putih teman-teman. Oke, kita akan coba langsung copy aja dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Dipaste di modul tadi ya teman-teman, terlibat. Nah di sini ya, dipaste di modul. Saya paste di modul yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, kita lihat saja ya hasilnya seperti apa. Oke, kita keluar ya. Nah, kita misalnya saja di sini terdapat data ya teman-teman. Saya akan tulis misalnya A, B, dan C begini ya teman-teman. Kemudian kita blok ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Interiornya berwarna merah, kemudian fontnya berwarna putih ya. Jadi seperti ini.
ukurannya juga akan berubah ya teman-teman, sesuai dengan yang terdapat pada kode tadi ya. Nah seperti ini ya. Ini jenis hurufnya adalah Arial, kemudian fontnya 16 ya teman-teman, seperti ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Nah di sini juga kita dapat untuk merubahnya ya teman-teman. Misalnya saja interiornya, color indexnya di sini kita ubah ya menjadi 4. Nah ini maka color indexnya akan berubah ya teman-teman menjadi hijau. Nah seperti ini ya. Nah ini fontnya juga bisa dirubah ya teman-teman, warnanya bisa dirubah juga. Kita akan coba rubah menjadi nomor 1 ya, yaitu hitam. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Nah jadi seperti ini bisa dilihat ya, saya ulangi lagi. Nah di sini fontnya dia akan sesuai dengan yang di kode tadi ya teman-teman. Nah, jadi sangat mudah sekali. Oke. Jadi ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan, yaitu ini ya teman-teman, interior color indexnya ini diisi saja sesuai kebutuhan. Kemudian fontnya, font size-nya berapa ya teman-teman, kemudian font name-nya apa, kemudian fontnya, color index-nya warna apa ya. Jadi seperti itu. Oke, kita beranjak ke kode berikutnya, yaitu active cell now ya, atau waktu saat ini ya teman-teman. Nah di sini diperhatikan ada active cell ya teman-teman, active cell, kemudian number formatnya ini ya teman-teman. Ini number formatnya dapat diisi sesuai kebutuhan saja. Nah kemudian ada rank ya, rank yang ditentukan ya teman-teman, yaitu terletak di A2 hingga A4 ya contohnya teman-teman. Nah kita lihat di sini pada rank A2 ya teman-teman. Rank A2 ini number formatnya adalah ini ya teman-teman. Ini dapat diisi sesuai kebutuhannya saja ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah rank A3 ini ya teman-teman. Rank A3 number formatnya ini ya. Kemudian di sini ada juga rank A4 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk menambahnya ya sesuai dengan kebutuhan saja. Nanti ini kita copy lalu kita pastenya di modul ya teman-teman. Dipaste pada modul. Oke, kita akan coba ya. Kita akan langsung coba. Ya, saya akan coba di sini ya teman-teman. Masuk ke Visual Basic lalu kita pastenya di modul ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan panggil modulnya di sheet ini ya teman-teman. Bikin tombol seperti ini. Kemudian kita klik kanan ke ASEAN Makro ya, kita panggil ini ya. Kemudian langsung aja kita coba ya. Misalnya ini active cell-nya saya letakkan di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Di A2, kemudian A3 dan A4 seperti ini ya teman-teman hasilnya, dan di active cell-nya pun juga terdapat ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, di active cell-nya juga formatnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman semua dapat mencobanya sesuai kebutuhan saja ya. Oke, kita lihat lagi ke kodenya. Nah, kita lihat di sini pada active cell ini ya teman-teman.
dimanapun itu active cell-nya berada, maka ia akan terisi format sesuai yang terdapat pada kode itu ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Nah maka formatnya jam ini ya teman-teman, seperti itu. Kemudian jika kita perhatikan pada rank A2, A3 dan A4 ini ya teman-teman, kita lihat lagi ke kodenya. Nah di sini terdapat rank A2 hingga A4 ini ya teman-teman. A2 hingga A4 ini teman-teman dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah kemudian pada rank A2 formatnya ini ya teman-teman. Pada rank A3 juga formatnya ini. Nah, ini dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman, kode selanjutnya. Nah yaitu value di baris akhir ya teman-teman. Nah ini ada 3 ya. Saya akan coba yang ini ya teman-teman. Yang ini kita akan coba. Nah ini ya, kita copy, lalu kita paste di modul ya teman-teman. Pastenya kita buat modul. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita buat tombol ya teman-teman, buat tombol lagi. Nah, lalu klik kanan, klik ASEAN makro. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah kita akan coba buat ya. Nah di sini misalnya saja ada data ya teman-teman, data ke 1, ke 2, tarik aja. Nah seperti ini ya. Nah di sini jadi kita akan mencari data terakhir ya teman-teman. Nah data terakhirnya yaitu 10 ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Misalnya 11, maka data terakhirnya adalah 11 ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman, mudah sekali maksud dari kodenya. Kemudian kita coba masuk lagi di kode yang tadi ya. Nah ini kode yang tadi ya, teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya. Sangat mudah sekali. Oke lanjut ke kode berikutnya ya, yang nomor ke-7, yaitu border seleksi ya teman-teman. Nah ini ya, border ya. Nah ini nanti kita akan paste di modul ya teman-teman. Langsung aja kita coba ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Langsung aja masuk ke menu developer, kemudian ke Visual Basic, paste di modul ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke kita coba ya. Di sini saya akan membuat data, misalnya saja seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita tarik, kemudian tarik lagi ke bawah ya. Nah misalnya saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita seleksi ya, kita seleksi, lalu kita klik, maka bordernya otomatis begini ya teman-teman. Nah seperti itu, sangat mudah sekali ya. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya hasilnya teman-teman, dapat diperhatikan ya. Oke kita coba masuk lagi, kita pahami maksud dari kodenya ya teman-teman. Border seleksi tadi. Nah kita perhatikan di sini terdapat sheet X ya, selection. Kemudian ini ya teman-teman. Nah ini langsung aja dicoba ya. Kemudian masuk ke kode berikutnya yaitu zoom seleksi ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini terdapat dim X, kemudian sheet X adalah seleksi. Kemudian ini ya teman-teman.
di rank B ya. Ini bisa diubah sesuai kebutuhan saja, B1 ya. Kemudian aplikasinya adalah zoom ya teman-teman. Ini dapat dirubah sesuai kebutuhan saja ya. Bisa max, kemudian min, average juga bisa, sesuai dari kebutuhan teman-teman semua. Oke, langsung aja kita coba. Kita pastenya di modul ya teman-teman. Paste di modul. Nah, seperti ini. Jika sudah kita keluar, nah di sini yang kita perhatikan tadi acuannya di B1 ya teman-teman. Jadi kita akan menampilkan hasilnya di B1 ini. Nah, disinilah kita akan menampilkannya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba misalkan menjumlahkan 1 ya teman-teman. 1 dan 2 ini kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 3 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya akan otomatis seperti ini ya teman-teman. Misalnya saja angkanya besar ya. Nah, seperti ini kita blok aja. Nah, maka hasilnya pun akan muncul secara otomatis seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali ya. Oke, kita akan coba untuk pahami maksud dari kodenya tadi ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini sangat mudah sekali ya, rank B1 ini, kemudian aplikasi zoom ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman ini. Nah, ranknya terdapat di mana ya? Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kode berikutnya, yaitu border mode seleksi ya teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini seperti biasa ya teman-teman, terdapat sub ya, dan juga dim. Kemudian shift X adalah seleksi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita perhatikan. Nah, ini ya teman-teman, diperhatikan. Oke, kita akan langsung aja untuk mencobanya ya, seperti apa nanti kita jelaskan. Kita copy lalu paste di modul ya teman-teman. Paste di modul. Nah, di sini ya. Nah, jika sudah kita keluar. Nah, begini ya teman-teman. Contohnya saja di sini terdapat data ya. Nah, seperti ini ya. Kita blok aja, lalu ditarik ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita blok ya, kita blok. Kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya saja saya memiliki data ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, interiornya berwarna merah dan juga hitam ya. Ini dapat dirubah sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Kita lihat kembali. Nah, kita lihat ya, di sini terdapat ini ya teman-teman. Interior pertama adalah warna 1 ya, kemudian color index yang kedua warnanya 3 ya ini. Nah, ini bisa dirubah sesuai kebutuhan saja. Dan ini font boldnya dia true ya, true, dan yang satunya false ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba untuk merubah color indexnya ya teman-teman. Color indexnya kita akan coba rubah. Nah, ini kita rubah menjadi 4 ya misalnya. Kemudian yang ini kita rubah menjadi 6 ya. Nah, seperti ini. Kita coba blok lagi. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini jika kita perhatikan font yang berada pada warna kuning ini dia tidak bold ya teman-teman, dan yang berwarna hijau ini dia bold. Nah, ini sesuai dengan yang terdapat pada kode tadi ya.
Oke, selanjutnya kita beranjak lagi ke kode yang berikutnya, yaitu range offset ya teman-teman. Nah seperti ini ya, range offset. Nah, ini nah di sini acuannya ini ya teman-teman, di C5. Oke, langsung aja kita coba ya seperti apa hasilnya, nanti kita akan jelaskan ya. Ini kita copy lalu paste di modul ya teman-teman, kita pastenya di modul seperti ini ya. Kita aktifkan saja satu dulu ya teman-teman, yang lainnya kita nonaktifkan dengan menggunakan tanda petik atas ini ya. Nah seperti ini dapat diperhatikan ya teman-teman. Ini ya range C5 ini ya, C5 kemudian offset -1 ini ya teman-teman. Jadi diperhatikan ya, jika -1 arahnya kemana ya teman-teman. Oke, kita buat di C ini ya teman-teman, C5. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah di C5 ini ya, kemudian kita klik, maka arahnya ke atas ya teman-teman. Jika min maka akan ke atas ya. Nah seperti itu. Nah ini baris ya teman-teman. Nah, -2 maka barisnya akan melangkah 2 langkah ya teman-teman, 2 langkah ke atas. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya, kita coba aktifkan. Nah yang kedua di sini sama ya, di C5. Kemudian ini 1 ya teman-teman, 1. Jika positif maka dia akan ke bawah ya teman-teman, melangkah ke baris bawah ya. Nah seperti itu. Kita ubah misalkan menjadi ini ya teman-teman, maka dia akan melangkah 3 langkah ya, 3 langkah. Nah seperti itu. Nah kemudian berikutnya kolom ya teman-teman. Jika tadi baris maka ini adalah kolom ya, kolom. Diperhatikan kembali. Jika minus maka ia akan lari ke samping kiri ya teman-teman, dia akan melangkah ke samping sini ya teman-teman. Nah kemudian kita coba ubah ya. Nah dia akan melangkah 2 langkah. Nah ini kita akan coba yang terakhir ya teman-teman. Ini dia positif ya. Jika tadi minus maka ini dia positif. Jika positif maka dia akan melangkah ke arah sebaliknya ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini kita coba ubah menjadi 5 ya. Maka dia akan melangkah sebanyak 5 ya teman-teman, 5 kolom. Nah seperti itu, sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini teman-teman dapat menggunakannya sesuai kebutuhan saja ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita coba ubah lagi ya menjadi 2. Nah kita klik maka akan melangkah sebanyak 2 kolom ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Oke, kita coba lihat lagi kodenya ya. Nah ini ya kodenya teman-teman. Nah ini rank C5 ini dapat dirubah sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Begitupun dengan offsetnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke kode yang ke-11 ya teman-teman. Nah ini adalah active cell offset ya teman-teman. Hampir sama dengan yang sebelumnya ya, hanya bedanya ini active cell ya. Jika yang sebelumnya ada rank, maka ini adalah active cell, dimana sel kita aktif maka kodenya akan berfungsi di situ ya teman-teman.
Nah, jika yang sebelumnya kan di sini kita menentukan ranknya ya teman-teman. Nah, kalau yang aktif sel ini itu sesuai dengan sel kita ya teman-teman. Dimana ia aktif maka kodenya akan berfungsi di situ ya. Oke, kita akan langsung aja untuk mencobanya ya. Kita copy lalu kita paste di modul ya teman-teman. Kita coba lagi untuk membuat modul yang baru ya. Misalnya saja subtes ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kita paste di sini ya. Ya, seperti ini ya. Kita aktifkan satu persatu ya teman-teman. Kita coba satu persatu. Nah, seperti ini, langsung aja kita akan coba panggil subnya yang tadi ya teman-teman, yang kita buat tadi di ASEAN Makro, kemudian tes ini ya. Nah, seperti itu. Nah, maka seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Di sel ini dia naik ya, offset ke atas ya teman-teman, -1 ini ya, hampir sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Hanya bedanya ini adalah aktif sel ya teman-teman. Nah, aktif selnya kita, nah dia akan turun ya, berada di bawah aktif sel kita ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini adalah kolom ya teman-teman. Jika yang tadi adalah baris, maka ini adalah aktif sel, dia offset ke kolom ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika minus dia ke kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba lagi yang berikutnya ya. Nah, jika positif maka ia akan lari ke kanan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita coba rubah ya, misalnya offsetnya melangkah 3 ya teman-teman. Nah, ia akan melangkah 3 kali ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dapat digunakan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke kodenya ya. Nah, ini tadi ya yang aktif sel ya teman-teman. Nah, ini kemudian kode berikutnya yaitu active cell number ya teman-teman. Di sini terdapat nomor sama dengan 0, kemudian Y sama dengan active cell row ya, dan Z adalah active cell kolom. Nah, di sini ada for X ya teman-teman, angka to 10 ya. Jadi teman-teman dapat merubahnya hingga berapa saja ya. Oke, kita akan langsung coba. Kita coba aja ya hasilnya seperti apa. Kita paste di modul. Nah, seperti ini pastenya di modul ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman, yang for X ini dapat dirubah ya. Misalnya berapa angka, di sini kita coba aja 10 ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya, maka dia akan memberi nomor secara otomatis ya teman-teman, hingga 10. Kemudian di kodenya sini saya akan coba rubah menjadi 100 ya teman-teman. Kita coba aja. Nah, kita sebelah sini ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Jadi 100 ya. Nah, kita coba lagi akan membuat hingga 1000 ya teman-teman. Kita akan coba untuk membuat hingga 1000. Nah, jadi seperti ini ya, 1000. Kita klik di sini. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman.
kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, sampai 1000 ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman maksud dari kodenya. Oke, kita masuk di kodenya lagi ya teman-teman. Kita perhatikan lagi. Nah, ini ya teman-teman kodenya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhannya ya, ada berapa. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini yaitu active cell data terakhir ya. Nah, seperti ini ya kodenya teman-teman, dapat diperhatikan. Sub yang pertama ini active cell ya teman-teman, rank active cell ya, dimana sel kita aktif maka kodenya akan berjalan di situ ya teman-teman. Kemudian di sini di sub yang kedua rank A5 ya, ini kita tentukan ya teman-teman kodenya akan berjalan di mana. Nah, seperti itu. Kemudian N Excel down. Kemudian sub yang ketiga rank A5 hingga D5 ini ya teman-teman. Kemudian ini acuannya adalah A5 ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba ya. Seperti apa hasilnya nanti kita lihat bersama ya teman-teman. Kemudian kita masuk di sini ya teman-teman. Kita paste di modul. Pastanya di modul ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita keluar, misalnya saja saya akan taruh selnya di sini ya teman-teman. Sini, kemudian ini kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, maka ia akan menunjuk hingga data terakhir ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jika ini kita tambah data lagi, maka ia akan menunjuk hingga data terakhir itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tambah lagi. Nah, maka ia akan menunjuk hingga data paling akhir. Kemudian ke kode berikutnya ya. Ke kode berikutnya yaitu yang ini ya teman-teman. Kita coba copy. Lalu kita paste di modul. Nah, di sini ya teman-teman kita pastenya. Nah, seperti ini. Di rank A5 ya teman-teman. Kita coba buat di rank A5 ya. Nah, di sini ya. Misalnya data seperti ini ya teman-teman. Kita tarik. Nah, kemudian kita klik. Nah, maka ia akan menunjuk data yang paling akhir seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Nah, walaupun kita taruh di situ, maka ia akan menunjuk di kolom A ini ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi kode berikutnya ya teman-teman, seperti apa. Nah, ini ya active cell data terakhir pada subtest yang ketiga ya teman-teman. Ini kita coba copy, lalu kita paste di modul ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini rank A5 hingga D5 ya. Acuannya di A5 ini ya teman-teman. Oke, kita coba buat. Kita tarik aja ya hingga D ya, kolom D ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini kita coba tarik lagi. Maka kolom E dan F itu tidak masuk ya teman-teman, karena hanya A hingga D saja ya. Nah, seperti itu ya. Kita coba
ubah ya teman-teman. Di sini kita coba ubah hingga F. Misalnya saja hingga F ya. Nah, maka sampai F dia akan terseleksi seperti ini ya teman-teman, hingga ke data yang paling akhir ya. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman dapat mencobanya dengan melihat cara yang saya terapkan tadi ya, dan mengunduh sampel kodenya yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, jadi ini kode yang tadi ya teman-teman, active cell pada data terakhir ya. Kemudian kode berikutnya adalah active cell target ya teman-teman. Jadi seperti ini dapat diperhatikan. Ini kita akan copy lalu kita paste di worksheet ya teman-teman. Pastenya di worksheet. Nah, kita perhatikan lagi di sini ada if target ya. If targetnya adalah A2. Kemudian jika kita klik A2 maka kolom B dia akan false ya teman-teman, atau tampil. Nah, kemudian kolom C dia akan true atau sembunyi ya teman-teman. Kemudian if yang kedua targetnya A3 ya teman-teman. Jika A3 kita klik maka kolom B dia akan true ya atau sembunyi, dan kolom C dia akan false atau tampil ya teman-teman. Oke, kita akan langsung mencobanya ya. Kita coba untuk copy, lalu kita akan paste di worksheet ya teman-teman. Ingat, kita pastenya di worksheet. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat datanya ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di data ini ya, di data B kita beri warna yang berbeda ya teman-teman dengan C. Ini warnanya biru ya. Kemudian di rank A2 dan A3 kita beri warna juga ya. Nah, seperti ini. Kita coba tulis ya, misalnya data B ya teman-teman. Kemudian ini data A ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke developer, kita paste kode yang tadi ya teman-teman. Kita pastenya di worksheet ya. Kita paste di sheet 1 ya teman-teman. Pastenya di sheet 1. Nah, di sini ya. Kita paste di sheet 1. Sesuai dengan datanya tadi ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika kita klik B, data B, maka yang muncul data B ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Klik data A maka data B akan tersembunyi ya, seperti ini. Klik data B maka data A akan tersembunyi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ya, kemudian kita akan lanjut ke kode berikutnya ya. Kita masuk ke sheet kode tadi. Nah, seperti ini ya, kita coba ke kode yang tadi ya teman-teman.
Nah, ini kode active cell target tadi ya, yang baru kita gunakan tadi. Oke, lanjut ke kode berikutnya, yaitu seleksi clear ini ya teman-teman. Dapat diperhatikan kembali. Ini untuk menghapus ya. Kita perhatikan di sini terdapat sub ya seperti biasa. Kemudian dim dan shift X adalah seleksi ya teman-teman. Seleksi kemudian dihapus ya. Nah, seperti itu. Kita akan langsung untuk mencobanya ya. Kita copy lalu kita paste di modul ya teman-teman. Pastenya di modul. Nah, seperti ini. Kita paste aja di sini. Setelah itu kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, di sini ya, misalnya saja di sini saya seleksi ini ya teman-teman. Kemudian klik, nah maka akan terhapus ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coba seleksi ya datanya, maka akan terhapus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan ya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita coba buat lagi ya teman-teman. Kita coba buat, misalnya di sini adalah data ya. Seperti ini, kita tarik aja. Yang membedakan jika kita menghapus dengan cara yang biasa itu, maka yang terhapus itu hanya datanya ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, maka datanya yang terhapus. Jadi seperti ini ya contohnya. Ini kalau menghapus dengan cara yang biasa. Akan tetapi jika kita menghapus dengan menggunakan kode tadi, itu terhapus dengan warnanya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi itulah yang membedakannya ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya caranya teman-teman. Oke, kita masuk lagi di kodenya. Nah, ini kode yang tadi ya, sedikit. Nah, ini ya, hanya sedikit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu active cell offset input ya. Nah, jadi seperti ini ya, active cell offset lalu input ya teman-teman. Yang pertama di sini ada sub, lalu ada active cell, kemudian interior color index ini ya. Color indexnya adalah 4 ya warnanya teman-teman. Kemudian active cell offset ya. Active cell offset ke 1 ya teman-teman, melangkah 1 kali ya. Dan akan terisi dengan kata ini ya, coba-coba ya teman-teman. Ini bisa diisi sesuai kebutuhan saja. Dan coba-cobanya pun active color indexnya berwarna 5 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita copy lalu kita paste di modul ya teman-teman. Nah, di sini ya, saya akan paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Pertama kita akan coba panggil sub yang kita buat tadi ya teman-teman. Modul yang kita buat tadi di Asian Makro. Nah, seperti ini. Kemudian selnya akan saya letakkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di selnya akan berwarna hijau dan di kata coba-cobanya akan berwarna biru ya interiornya teman-teman. Nah, ini dapat dirubah ya sesuai dengan selera. Nah, ini misalnya kita ubah ya offsetnya menjadi 2. Maka dia akan melangkah 2 kali ya teman-teman ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di interior color index untuk kata coba-coba ini kita dapat gunakan dan juga tidak ya teman-teman. Misalnya saja tidak saya gunakan ya, maka di kata coba-cobanya tidak terdapat warna ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya dipahami kodenya teman-teman. Kita lihat kembali. Nah, ini ya. Nah, ini disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman, color indexnya. Kemudian kata coba-cobanya ini diisi sesuai kebutuhan saja ya. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu target value ini ya teman-teman. Ini nanti kita letakkan kodenya di worksheet ya teman-teman. Nanti kita copy lalu kita simpan di worksheet ya. Kemudian di sini ada kode on error ini ya, tetap berjalan walaupun error ya teman-teman. Kemudian if ini acuannya di 1 ya teman-teman, di kolom 1. Kemudian berikutnya di sini terdapat target ini ya teman-teman, target lalu offset ke 3 ya. Ia akan melangkah sebanyak 3 kolom dengan formatnya waktu saat ini ya teman-teman, formatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita akan langsung aja untuk mencobanya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Di paste pada worksheet ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan coba isi data di kolom ke-1 dan nanti hasilnya akan offset ke 3 kolom ya teman-teman. Seperti ini ya contohnya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ia akan offset sebanyak 3 kolom ya ke kanan teman-teman, seperti itu. Nah, jika kolom 1 kita isi, maka kolom D itu akan terisi sesuai dengan format yang ada pada kode tadi ya teman-teman. Nah, misalnya saja di sini saya akan coba untuk merubah offsetnya ya teman-teman menjadi 5 langkah kolom ya teman-teman. Nah, seperti ini menjadi 5 ya. Kita isi di kolom ke-1. Nah, maka formatnya akan terisi di 5 langkah ya teman-teman pada kolom itu. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kode tadi. Nah, jadi ini ya kode yang tadi teman-teman. Sini cukup diperhatikan saja pada kolom berapa ini ya. Kita akan isi data, kemudian target offsetnya berapa dan formatnya apa ini ya teman-teman. Diisi aja sesuai kebutuhan. Kemudian pada kode berikutnya yaitu active cell kolom target ya. Nah, ini nanti kita letakkan kodenya di worksheet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita perhatikan di sini terdapat if kolom keempat ya, dan if targetnya pada baris di atas 5 ya teman-teman. Kemudian ada active sheet rank A5 hingga D10, dan di sini kita akan menempatkan hasilnya di D5 ya teman-teman, dengan ascending ya, atau mengurutkan nilai mulai terkecil hingga terbesar ya. Nah, langsung aja kita akan coba buktikan ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita tempatkan di worksheet ya. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita akan aktifkan terlebih dahulu yang ascending ya, atau mengurutkan data berdasarkan nilai terkecil hingga terbesar ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah target kolomnya ya, kolom keempat, kemudian ranknya rank A5 hingga D20 ini ya teman-teman. Kita keluar, kita coba fungsikan ya. Nah, kemudian kita isinya sesuai target row tadi ya, yaitu di atas 5, berarti mulai dari baris ke-6 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi hasilnya di target kolom ini ya teman-teman, D ini. Misalnya seperti ini.
kita isi saja angka ya. Nah, maka hasilnya akan terurut mulai dari angka terkecil hingga angka terbesar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini mengurutkan data mulai terkecil hingga terbesar ya. Kemudian kita coba nonaktifkan ya. Kemudian yang berikutnya kita akan aktifkan yang descending ini ya teman-teman. Mengurutkan data sesuai pada nilai terbesar ya hingga terkecil. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Maka nilai terbesar akan terletak pada bagian paling atas ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali, teman-teman bisa mencobanya. Kemudian kita coba masuk ke sheet kode tadi ya teman-teman. Nah, ini kode yang tadi. Di sini yang if target kolomnya, kolom keempat ini ya yang perlu diperhatikan. Kemudian if target barisnya ke berapa ya. Ini diisi saja sesuai kebutuhan. Kemudian ranknya dan juga rank hasilnya ya teman-teman seperti ini. Ini yang ascending dan ini yang descending ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke kode berikutnya yaitu active cell convert to values ya teman-teman. Nah, ini dia convert ke value ya teman-teman. Ini kodenya ya, sangat sedikit sekali. Langsung aja kita coba ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Dipaste pada modul ya teman-teman. Terlebih dahulu ini kita hapus ya. Lalu kita paste di modul ya kode yang tadi. Nah, jika sudah, kita coba buat rumus ya teman-teman. Misalnya saja seperti ini ya. Sama dengan, kemudian ini akan saya blok ya teman-teman. Kita centang. Nah, ini kan terformat dengan rumus ya teman-teman. Nah, ini ada rumusnya semua. Nah, kemudian kita akan convert ke values ya. Kita blok aja, lalu kita klik tombolnya ya. Nah, maka rumusnya pun akan hilang ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini kita centang aja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini masih ada rumusnya ya. Nah, ini langsung aja kita blok, langsung kita convert ke value ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, sangat mudah sekali. Oke, kemudian kita masuk ke kode berikutnya yaitu active cell dan offset ya teman-teman. Ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kita langsung coba saja ya, kita lihat seperti apa. Kita paste di modul ya teman-teman. Nah, di sini seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Dia akan offset satu langkah ke kolom ya. Nah, dia akan offset dari active cell kita kemudian ke kolom berikutnya ya. Nah, seperti ini ya. Melangkah satu kali ya teman-teman. Kita akan coba di sini ubah ya offsetnya menjadi 2 ya. Itu artinya ia akan melangkah 2 kolom ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke kode berikutnya. Ini ya teman-teman, kita coba lagi. Kita copy lalu paste di modul tadi ya teman-teman. Nah, paste aja di sini. Jika sudah, kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, jadi ini ia akan mencari data yang paling bawah ya teman-teman, seperti ini. Dia akan seleksi data hingga ke data yang paling bawah. Kemudian kita coba masuk ke kode berikutnya ya teman-teman, yaitu seleksi row count
Ya, dapat diperhatikan ya teman-teman di sini untuk seleksi Rawcon ini. Yang pertama terdapat dim X ini ya teman-teman. Kemudian dim I X sama dengan sel Rawcon kolom 1 ini ya, NXL up ini ya. Kemudian di sini juga ada for ini ya, 52X ini teman-teman. Kemudian di sini terdapat rank A ini ya teman-teman, interior color indexnya 5, kemudian font color indexnya itu 2 ya. Nah, ini saja yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Oke, kita coba copy, kita coba lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Kita paste di modul. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat hasilnya ya. Kita coba seleksi pada kolom 1 ini ya teman-teman. Nah, hasilnya pun akan berwarna seperti ini ya teman-teman, sesuai pada interior color indexnya tadi ya teman-teman. Misalnya di sini kita beri data, maka datanya akan berwarna ya. Dan jika di atas 5 kita beri data, maka datanya tidak akan berwarna ya teman-teman. Karena di kodenya tadi kita lihat di sini pada for I ini itu hanya pada baris kelima ya teman-teman, hingga seterusnya. Jadi jika kita isi data pada baris ini, maka tidak akan terdapat warnanya ya. Akan tapi jika kita isi di sini, itu akan terdapat warnanya ya teman-teman, sesuai dengan interior color index dan font color indexnya ya. Untuk color indexnya ini dapat kita rubah ya teman-teman, sesuai dengan selera kita. Misalnya saja seperti ini ya. Saya akan rubah interiornya menjadi warna keempat dan fontnya menjadi warna 1 ya. Dan ranknya kita ubah ke rank C ya teman-teman, misalnya seperti ini. Jadi kita isi data di rank C. Dan acuan pada for I ini saya akan ubah menjadi 3 seperti ini. Kita isi di kolom C ya teman-teman. Kita isi data di kolom C ya teman-teman. Nah, mulai dari baris ketiga ini ya. Nah, warnanya pun akan berubah ya teman-teman, sesuai pada kode tadi. Begitupun dengan warna fontnya ya, berubah menjadi hitam. Nah, di baris ke-1 dan kedua tidak terdapat warna ya teman-teman, kecuali di baris 3 dan seterusnya ini ya, baru terdapat warna. Oke, kemudian kita ke kode tadi ya. Nah, jadi ini kodenya teman-teman, dapat diperhatikan. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu input abjad ya, mulai di active cell. Nah, seperti biasa di sini terdapat sub ya teman-teman. Kemudian terdapat dim. Kemudian for I ini ya 0 to 25 ya abjadnya, hingga abjad ke Z ya teman-teman. Dan ini untuk huruf besar ya, dan ini huruf kecil. Oke, kita coba saja ya. Langsung aja kita copy, lalu kita paste di modul ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat misalnya saja di sel ini ya teman-teman. Nah, maka hasilnya pun akan tampil seperti ini ya teman-teman. Akan tampil huruf abjad ini ya. Ada huruf besar dan juga huruf kecil ya, hingga Z. Nah, misalnya saja kita hanya ingin menggunakan huruf besar saja ya. Maka di sini kita nonaktifkan yang untuk huruf kecilnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, maka yang akan tampil hanya huruf besar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya akan coba nonaktifkan yang huruf besarnya ya. Nah, jadi nanti yang akan tampil abjad huruf kecil ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi seperti itulah fungsi-fungsi dari kode Active Cell. Sangat mudah dan simple ya. Teman-teman dapat mencobanya dengan mengunduh sampel kodenya yang saya sediakan pada kolom deskripsi video ini. Dan ikuti saja cara yang saya terapkan tadi ya. Dan nantikan kembali part kedua dari pembahasan 999 kode yang akan kita pelajari satu persatu secara detail ya teman-teman.
Jika teman-teman suka dengan video ini, maka dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video tutorial Excel VBA dari channel saya. Dan share video ini ke teman-teman Anda agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.